Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sinta Dewi, absen 22 kelas 12 MIPA 7. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Nawa Widi Bhakti. Pengertian Nawa Widi Bhakti. Nawa Widi Bhakti merupakan salah satu ajaran yang dapat dipedomani dan dimaknai untuk meningkatkan serada dan bakti umat sedharma kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nawa Widi Bhakti juga dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang berbudi dan individualisme dalam menciptakan situasi yang kondusif sehingga terciptanya sebuah kedamaian. Yang kedua, bagian-bagian dari Nawa Widi Bhakti. Nawa Widi Bhakti dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan Srawanam. Srawanam artinya mendengar, piteket atau pitutur sane rahajeng atau baik. Misalnya, mampu diberikan wangsit serta mendengar pitutur dan melaksanakannya yang diberikan oleh catur guru, serta berterima kasih atas segala pitutur yang sudah diberikan oleh catur. Yang kedua, ada Wedanam. Wedanam artinya membaca kitab-kitab suci sesuai dengan keyakinan. Misalnya, rajin membaca sloka-sloka yang terdapat dalam Bhagavad Gita serta tatuan-tatuan agama Hindu. Yang ketiga yaitu Kirtanam, artinya melanturkan tembang-tembang suci atau lagu kerohanian. Misalnya dengan melanturkan tembang-tembang suci sebelum dan sesudah persembahyangan. Selain itu, belajar kekawin-kekawin yang berisikan piteket untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang keempat yaitu Smaranam. Smaranam artinya menyebutkan berulang-ulang nama Tuhan, misalnya dengan cara melakukan japa mantra, yaitu mengucapkan mantra berkali-kali dan berulang-ulang dan terus-menerus baik dalam batin maupun dalam ucapan. Yang kelima yaitu Padeswanam. Padeswanam artinya sujud di bawah kaki Nabi. Misalnya, menghargai, menghormati, serta melaksanakan ajaran orang suci seperti pendeta, serta membantu dan memberikan pelayanan kepada pendeta. Yang keenam yaitu Sukayanam, artinya menjalin persahabatan. Misalnya, dalam ajaran Catur Paramita disebutkan yaitu Maitri, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri karena merupakan makhluk sosial, sehingga memerlukan teman atau sahabat, namun yang memiliki sifat susila yang baik serta mampu saling menghargai dan menghormati sehingga terciptanya sebuah kedamaian. Yang ketujuh yaitu Dahyanam, artinya berpasrah diri ke hadapan dewa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Misalnya dengan melaksanakan persembahyangan secara tulus ikhlas dan hati yang pasrah. Yang ke-8 yaitu Arcanam, artinya bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan menghormati dan menghargai simbol-simbol suci keagamaan. Misalnya, dengan menjaga kehormatan atau kesucian dari tempat suci atau patung-patung yang ada di pura. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Atau terakhir yaitu Sapanam, artinya memberikan pelayanan. Misalnya, memberikan pelayanan kepada sesama dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat meringankan. Baik, sekian penjelasan singkat saya mengenai bagian-bagian dari Nawa Widi Bhakti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk penerapan Nawa Widi Bhakti dalam kehidupan. Bentuk-bentuk Nawa Widi Bhakti dalam kehidupan yang pertama yaitu mendengar sesuatu yang baik yang berhubungan dengan Swaranam. Arah gerak vertikal dari Bhakti adalah ketika masyarakat mau mendengarkan atau mampu mendengarkan. Dalam hal ini, masyarakat hendaknya meyakini atau mendengar sabda-sabda suci dari Tuhan yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun, fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang merasa tidak peduli ketika diberikan wacana mengenai sabda-sabda Tuhan. Contoh kecilnya,
Ketika di suatu masyarakat diberikan wacana mengenai sabda-sabda Tuhan, banyak dari mereka yang merasa mengantuk. Tetapi di lain sisi, ketika mereka diberikan wacana mengenai fitnah, gosip, diskriminasi, bahkan bagi mereka itu merupakan sebuah candu. Untuk itu, pesan yang ingin disampaikan melalui bakti dengan jalan mendengar, yaitu dalam hidup ini, masyarakat kita agar selalu berupaya membudayakan untuk mendengar, baik secara vertikal atau manusia dengan Tuhan yang melalui sebab akibat sucinya maupun secara horizontal antara sesama dengan lingkungan. Yang kedua yaitu bersyukur atau mensyukuri atas anugerahnya. Hal ini berhubungan dengan pedanam. Dalam ajaran ini, pedanam berarti bagaimana cara kita bersyukur terhadap keberadaan kita. Maksudnya di sini, kita hidup di dunia adalah sebagian dari ciptaan Tuhan yang lahir karena karma yang kita perbuat dahulu. Umat Hindu meyakini hal tersebut. Jadi, bagaimanapun keadaannya, kita dilahirkan di bumi ini, kita harus bersyukur dan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wase, yaitu menembangkan, menyanyikan, atau melanturkan gita atau kidung. Hal ini berhubungan dengan kirtanam. Kirtanam adalah bakti dengan jalan melanturkan gita. Bakti ini dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal maupun horizontal. Arah gerak vertikal melalui bakti kirtanam untuk menumbuhkan dan membangkitkan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam jiwa setiap individu manusia. Arah gerak horizontal, manusia berusaha selalu untuk melantunkan bakti kirtanam yang dapat menyejukkan perasaan hati orang lain dan lingkungan. Yang keempat yaitu selalu mengingat nama Tuhan atau smaranam. Smaranam adalah bakti dengan jalan mengingat. Arah gerak vertikal dari bakti adalah dalam menjalankan dan menaati kehidupan ini, masyarakat manusia sepatutnya selalu melatih diri untuk mengingat nama-nama suci Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, dan selalu untuk melatih diri untuk mengingat tentang instruksi dan pesan atau amanat dari sabda suci Tuhan kepada umat manusia yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup dalam hidup di dunia ini. Smaranam artinya mengingat nama Tuhan. Jika kita kaji lebih dalam, Smaranam merupakan ajaran suci yang wajib dimiliki oleh setiap umat yang beragama, yang yakin adanya Tuhan atau Sang Pencipta, di mana dalam ajaran ini kita diharapkan agar dapat bisa berhubung dekat dengan ide Sang Yang Widi Wase dan mengingat nama, mengingat kebesarannya serta kemuliaannya. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu mengingat kebesaran serta nama ide Sang Yang Widi Wase. Salah satu contohnya yaitu sembahyang setiap hari. Yang kelima, menyembah sujud hormat di kaki Padme yang berhubungan dengan Padeswanam. Padeswanam artinya melayani. Dalam arti bagaimana kita melayani orang lain. Padeswanam mengajarkan bahwa menghormati atau melayani makhluk lain di dunia yang sebagai perwujudan dari Tuhan. Misalkan saja, jika kita dapat melayani orang lain, baik itu orang yang sedang sakit atau tertimpa musibah, dan orang yang lagi membutuhkan sebuah pertolongan, itu sudah disebut dengan Padeswanam. Yang keenam yaitu bersahabat dengan Tuhan atau Sukasyanam. Sukasyanam merupakan bagian ke-8 dari ajaran Nawi Widi Bakti. Sukasyanam artinya memperlakukan pujaan atau Tuhan sebagai sahabat atau keluarga. Di sini, kalau kita cari intinya, bahwa jika kita menganggap Tuhan sebagai sahabat atau keluarga, maka kita akan lebih menghormatinya. Ini menumbuhkan rasa senang dan rasa memiliki yang sangat besar terhadapnya. Dengan rasa senang dan rasa memiliki Tuhan, kita akan terus-menerus
setiap saat akan memuja keagungannya dan kemurahan Beliau. Yang ketujuh yaitu berpasrah diri memuja betara-betara dan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Das 6. Berpasrah diri terhadap para betara-betara sebagai pelindung dan para dewa sebagai sinar suci Tuhan. Memohon keselamatan dan memohon sinar suci Tuhan setiap hari merupakan hal yang sangat baik. Das 6 adalah bakti dengan jalan mengabdi, pelayanan, dan cinta kasih sayang kepada Tuhan. Arah gerak vertikal dari bakti ini, masyarakat manusia dalam menjalani dan menata kehidupan untuk selalu melatih diri secara tulus ikhlas untuk menghaturkan, mengabdikan pelayanan kepada Tuhan. Yang ke-8 yaitu memuja Tuhan dengan arcanam. Arcanam artinya bakti dengan menghormati simbol-simbol Tuhan dengan cara seperti membuat pura, arca, patung, pelinggih, serta hal yang lain-lain. Bakti penguatan iman dan takwa menghaturkan pemberian persembahan terhadap Tuhan. Arcanam artinya bakti dengan memuja arca. Maksud di sini yakni kita memuja pratime, media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak dapat melihat Tuhan, yaitu bersifat abstrak, dan dasarnya juga Tuhan tidak berwujud. Maka dari itu, kita diberi jalan memujanya dengan mewujudkan Beliau atau manifestasi Beliau dengan arca. Dengan jalan ini, jika rasa bakti yang kita miliki untuknya sangatlah besar, tidak dipungkiri lagi kita melayani dan menyembah Tuhan melalui perwujudan suci yang disebut dengan arca. Yang ke-9 yaitu berpasrah total kepada Tuhan, yaitu sapanam. Sapanam artinya bakti dengan jalan berlindung dan menyerahkan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan. Arah gerak vertikal dan horizontal dari bakti ini, masyarakat kita selalu berpasrah diri dengan mengaturkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa, berlindung serta menyerahkan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan, sesama dan lingkungan kehidupan ataupun Ibu Pertiwi, baik dalam duniawi maupun kehidupan sunya atau niskala. Setelah menjelaskan bentuk Nawibiti Bakti dalam kehidupan, sekarang saya akan menjelaskan ajaran Nawibiti Bakti sebagai dasar pembentukan budi pekerti luhur dalam zaman globalisasi. Ajaran Nawibiti Bakti sebagai dasar pembentukan budi pekerti yang luhur dalam zaman globalisasi dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu Srapanam. Srapanam, bakti dengan jalan mendengar. Itu pesan yang ingin disampaikan melalui bakti dengan jalan mendengar adalah dalam hidup ini, masyarakat kita untuk selalu berupaya membudayakan mendengar, baik mendengar secara vertikal maupun horizontal. Vertikal antara manusia dengan Tuhan melalui sabda-sabda sucinya, sedangkan horizontal antara manusia dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu Wedanam, adalah bakti dengan membaca, menyimak dan mempelajari, mendalami serta menghayati makna ajaran, sumber aturan, keimanan atau kebijakan, dan aturan lain yang bersumber dari sabda-sabda suci Tuhan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Kirtanam, adalah bakti dengan jalan melanturkan gita atau zikir, menyanyikan atau kidung suci, memuja dan memuji nama suci dan kebesaran ide Sang Yang Widi Wasa. Bakti ini juga diarahkan menjadi 2, yaitu gerak vertikal maupun horizontal. Yang keempat ada Smaranam. Smaranam adalah bakti dengan jalan mengingatnya, dengan mengingat tragedi, penderitaan, dan musibah bencana yang diakibatkan oleh masyarakat. Kita selalu mewartakan dan mengingat sebagian bekal untuk mengevaluasi dan merefleksikan diri akan indahnya kebinekaan, pluralisme masyarakat manusia mampu Yang kelima adalah Padeswanam.
Pada Swanem adalah bakti dengan jalan menyembah sujud bakti di bawah kaki Nabi. Arah gerakan vertikal dalam bakti di masyarakat dalam menjalankan dan menaati kehidupan sepatutnya selalu wujud dan hormat kepada Tuhan. Hormat dan sujud terhadap instruksi atau pesan atau amanat dari hukum Tuhan. Arah gerakan horizontal, masyarakat mampu untuk selalu belajar, menumbuhkan kesadaran menghormati para pahlawan dan pendahulunya. Karena dengan adanya kesadaran untuk saling menghormati, inilah kita akan bisa hidup berdampingan dan kebinekaan dan pluralisme sehingga terwujud kebersamaan, kesatuan, dan keharmonisan sosial. Yang keenam yaitu Sukasyanam adalah bakti dengan jalan kasih persahabatan, menaati hukum dan tidak merusak sistem hukum, baik arah gerak vertikal, horizontal, baik dalam kehidupan material atau spiritual, masyarakat manusia agar selalu berusaha melatih diri untuk tidak merusak sistem hukum dan selalu di jalan kasih persahabatan. Yang ketujuh yaitu Dahyanam adalah bakti dengan jalan mengabdi, melayani, dan cinta kasih sayang dengan tulus ikhlas terhadap ide Sang Widiwasa atau Tuhan. Arcanam adalah bakti dengan jalan memuja atau menghormati simbol-simbol Tuhan seperti membuat arca, pratime, pelinggih, dan lain-lain. Bakti penguatan iman dan takwa menghaturkan pemberian persembahan terhadap Tuhan. Dan yang terakhir adalah Sopanam atau Admideva Denam adalah bakti dengan jalan berlindung dan menyerahkan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.